warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala bil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi ja'ala bil haqqi wa dinil qayyim wa la hadana ila siratal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa taqu nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la taqulu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah pada kesempatan malam hari ini kita telah dapat berkumpul kembali. Semoga kumpul kita ini bagian daripada jihad yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh pada kesempatan sekarang ini. Karena yang saya pahami, jihad yang dimaksud itu adalah kita melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya. Jadi itu kalau menurut pengertian saya tentang jihad. Insya Allah saya akan membahas yang pertama surat ke-42 ayat 13. Coba kita konsentrasikan keterkaitan dengan ma'rifatullah, tentang pengertian atau pemahaman ayat tersebut. Coba silakan masing-masing kita buka ya, ayatnya. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan kalimat syara'alakum. Syara'alakum artinya disyariatkan kepada kamu semua. Ini adalah kepada seluruh manusia. Yang pertama, kepada seluruh manusia. Syara'alakum minad din, dari minad din itu dari sebagian din. Ya, dari sebagian din. Kenapa dari sebagian din? Karena ini ada khusus ya. Ada khususon kesananya. Nah, terus yang pertama disyariatkan. Syariatkan. Yang kedua di Wahyukan. auhaina ilaika. Yang kedua diwahyukan. Wahyukan. Yang ketiga diwasiatkan. Wasiat. Ini menurut pengetahuan umum saja, ini semuanya tidak boleh dilanggar, harus dilaksanakan. Contoh, ada orang tua kita wasiat, boleh nggak dilanggar wasiatnya? Tidak boleh. Ya. Apalagi diwahyukan. Diwahyukan itu sesuatu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan sama disyariatkan. Baik disyariatkan maupun diwahyukan, ini adalah kepada 5 nabi, ya, 5 nabi yang mendapat titel ulul azmi, ya, ulul azmi, yaitu perintahnya sama, tegakkan din. Ya, ini nih, masya Allah ya. Tegakkan din. Kenapa Allah memerintahkan untuk menegakkan din? Karena untuk kehidupan supaya bisa adil, bisa damai, tentram. Karena dengan inilah fitrah
sebagai manusia. Maka di dalam Al-Quran ada ayat yang begini, faqim wajhaka lid-dini hanif. Hadapkan wajahmu kepada din yang hanif. Nah, ini din yang hanif. Karena dia din yang hanif ini merupakan fitrah. Fitratallahi allati fataran nas. Jadi dia adalah merupakan fitrah bagi manusia. Nah, ya. Ini bagian daripada fitrahnya manusia. Jadi kalau kita lihat ayat ini saja yang tadi, kalau umpama manusia dia tidak mau menghadapkan wajahnya dalam artian konsentrasi kepada din, ya, kepada din yang hanif, maka akan terjadi sebaliknya. Yang mestinya damai tidak damai, yang mestinya adil tidak akan ada adil, yang mestinya tentram tidak akan menemukan ketentraman, ya. Itu akan sebaliknya. Kenapa? Karena dia berjalan bukan pada fitrahnya, ya. Nah, ini yang diperintahkan kepada 5 nabi yang mendapat titel ulul azmi. Baik. Yang berikutnya kita buka surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah surat yang kelima ayat 68. Surat Al-Maidah surat kelima ayat 68. Sudah ketemu? Sudah. Boleh dibaca? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitabi lastum ala syai'in hatta tuqimut tawrata wal injil wa ma unzila ilaykum min rabbikum wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyana wa kufra fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Ya. Katakanlah, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Rabb-mu. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Rabb-mu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan diri mereka. Maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir itu. Baik, ikhwatul iman rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surat kelima ayat 68 di situ disebutkan, Qul ya ahlal kitab, wahai ahlal kitab, lastum ala sayin, kalian tidak dipandang beragama sedikit pun, tidak dipandang beragama sedikit pun. Kalau ahli kitab itu saum nggak? Saum. Ahli kitab itu paham Quran nggak? Ahli kitab itu dia ke haji nggak? Dia melaksanakan syariat Islam secara pribadi, ya. Makanya disebut ahlul kitab, karena dia mengerti tentang perintah kitab. Tetapi karena tidak mau menegakkan din, ya, maka tidak dipandang beragama sedikit pun oleh Allah. Nah, kalau kira-kira kita ahli kitab boleh? Saya yakin kita bukan ahli kitab, ya, karena kita sedang menegakkan diri. Karena kita kurang banyak memahami kitab, ya, kita kurang banyak memahami tafsir kitab. Jadi yang dimaksud ahli kitab itu dia yang paham tafsirnya, dia yang paham nausorotnya, ya, itu yang dimaksud ahli kitab. Maka ahli kitab tidak dipandang beragama sedikit pun kalau tidak mau menegakkan din. Lalu bagaimana dengan kita? Tentu kita lebih lagi tidak dipandang beragama kalau kita tidak mau menegakkan din. Ya. Nah, maka di ayat itu, ayat berikutnya, kaburo alal musyrik, ya. Ini di ayat ini kita kembali lagi. Kaburo alal musyrik. Kenapa dikatakan orang musyrik? Kenapa dikatakan orang musyrik? Ya. Di sini langsung diponis berat bagi orang yang musyrik. Diponis di ayat ini. Kenapa disebut orang musyrik? Karena satu, dia juga kepada Allah, seperti sholat, saum, puasa, haji, itu kepada Allah bukan? Kepada Allah.
di sisi lain dia juga cinta dengan demokrasi. Benar nggak? Ke Allah iya, ke demokrasi juga. Iya. Ini namanya musyrik. Orang yang sudah begini nih, setengah mati susahnya ketika diajak untuk menegakkan agama. Ya? Setengah hidup tidak Pak? Setengah hidup. Oh, setengah hidup. Kalau mati mah mau ngerasain. Setengah mati kita ngajaknya, susahnya. Bahkan dia menceramahi. Ya? Nah, kabur alal musyrik berat buat dia. Kenapa? Pertama dia sudah punya kedudukan, sudah punya pengikut, sudah punya macam-macam, sudah punya kondom banyak. Ya? Berat. Ini nyata nggak ini? Nyata. Maka Masya Allah, di ayat berikutnya Allahu yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Allah memilih kepada agama itu siapa yang mau kembali. Nah, Masya Allah ya, ini keadilan Allah. Kita nggak nyangka kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah untuk berada pada bagian menegakkan din. Menegakkan din. Maka tadi di ayat tadi di surat Fusilat ya, surat ke-41, coba dibuka dari mulai ayat 30 sampai 33. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Jadi barang siapa yang dia sudah memahami tentang Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada 5 para nabi untuk menegakkan atau memiliki tugas yang sama, menegakkan din, ya, maka dia masuk ke dalamnya summastaqamu. Dia istiqomah. Oh, ini istiqomah. Alhamdulillah, seperti ini wajah-wajah sudah ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, masih alhamdulillah masih ada ya. Masih ada yang 15 tahun masih ada. Artinya mudah-mudahan istiqomah. Summastaqamu, maka tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Kenapa dikatakan alla takhafu wa la tahzanu? Karena sedikit. Ya. Jangan takut dengan yang banyak. Alla takhaufu wa la tahzanu, dan jangan kalian merasa sedih. Kenapa? Karena akan dicemooh. Saya tadi melihat dari Facebook ya, Facebook. Ada itu Buya yang masih muda ya. Dia kalau khilafah ini didohirkan katanya sudah sangat tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin. Begitu. Masya Allah, coba itu sekali berbuya. Buya itu. Mas. Ya. Ya. Maka coba bayangkan, orang ketika ada pikiran saja dia untuk bergabung ke dalam kekhalifahan, dengan mendengar seperti itu, tuh sekelas buya saja begitu. Nah, disinilah Allah ta'ala wa tahzan wa abshiru bil jannati lati kuntum. Apa wabsiru? Bergembira. Bergembira. Bergembiralah dengan apa? Dengan janji Allah, yaitu surga. Masya Allah. Bukankah yang akan kita cari itu surga? Maka Masya Allah, kalau yang kita cari surga, maka summastaqom. Kita istiqomah dalam tugas ini. Masya Allah ya, kita istiqomah dalam tugas ini. Baik, dalam tugas ini ya, ketika kita berada di sini, nah, maka kita buka surat Al-A'raf ayat 26 ya, ayat 26. Nih, kita sudah masuk ke permainan. Ya, silakan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha
ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلكم تذكرون. Lanjut. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. Ya, baca. Hai anak Adam, sungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Ketika para pembesar Quraisy itu, para pembesar Nabi Musa itu berkata kepada Fir'aun, ya. Siapa yang paham? Al-A'raf ayat 126 atau 127? Coba sebentar. Ini namanya sunat Allah. Sekali lagi ini namanya sunat Allah. Ya. Jadi orang yang tadi akan mendapatkan ala takhafu wa la tahzanu wabsiru bil jannati lati kuntum tu'adun itu sampai dikatakan nahnu auliyaukum fil hayati dunya, akulah sebagai pelindung kamu dalam kehidupan di dunia wa fil akhirah dan kehidupan di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, nuzulan min ghafurur rahim. Sampai Allah ngomong seperti itu, tetapi ini resikonya nih. Resiko yang akan dihadapi. Jadi dulu ini kepada Nabi Musa, ya, kepada Nabi Musa yang mendapat gelar ulul azmi karena dia menegakkan din, itu para pembesarnya, MPR, DPR-nya mereka itu ngasih masukan ke Fir'aun. Wahai Fir'aun, katanya, kalau semasa masih kecil dia belum ngomong seperti itu, tapi ketika sudah mulai banyak yang masuk, sudah mulai kelihatan. Wahai Fir'aun, apakah itu pengikut Musa itu akan dibiarkan saja? Dia akan mengadakan kerusakan untuk tatanan kehidupan yang sudah kita atur sedemikian rupa, yang sudah kita kelola begini, begitu, dia akan merusak. Dan dia meninggalkan kamu, dia tidak sepaham dengan kamu, tidak ada manfaatnya bagi kamu, ya? Dia akan meninggalkan kamu. Apakah kamu mau biarkan saja? Padahal kita berkuasa penuh atas mereka. Itu ngomong begitu. Nah, akhirnya apa yang dijawab oleh Fir'aun? Baiklah kalau begitu, kita akan adakan semua anak laki-laki, semua laki-laki akan kita bunuh dan kita sisakan perempuan. Oh, itu semenjak Nabi Musa masih bayi sampai Nabi Musa sudah dewasa. Begitu. Nah, maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan, coba kira-kira apa? Ayo, siapa yang tahu? Yang kita lakukan ini dijawab oleh para pengikut Nabi Musa. Silahkan dilanjut ayat berikutnya. Berkata Musa, Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah yang dipusakakannya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah.
Jadi Nabi Musa berkata kepada para pengikutnya, mohonlah kalian perlindungan kepada Allah. Kenapa? Karena Nabi Musa pun tidak mampu menjamin. Ya, jadi kita masing-masing ini mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar ketika ada perintah Firaun kepada para pembesarnya, bunuh mereka. Jadi kita diperintahkan sabar. Mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikuatkan. Dan memang seperti itulah perjalanan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi wa liya'lamallahu alladziina aamanu wa yattahida minkum syuhada. Allah akan pergilirkan, ya, pergilirkan masa kejayaan dan masa kehancuran. Nah, sekarang ini setan ada di atas, ya. Tetapi Allah akan menjatuhkannya ini, ya. Dia harus membuat kedoliman yang besar. Bunuhlah mereka. Nah, nanti dia membunuh ini dengan segala macamnya, baru nanti Allah Subhanahu wa taala akan menggilirkan bahwa kemenangan akan berputar. Cuman siapa yang bertahan sabar di sini? Ya. Nah, jadi kita sekarang sudah mulai masuk ke arena ini, ya. Kenapa? Karena sudah mulai menjadi isu sentral bagi mereka di dalam pemerintahan. Kenapa? Karena kita dianggap tidak ada manfaat, tidak ada gunanya, ya. Karena kita mengusung sistem khilafah, sistem yang akan merusak menurut mereka tatanan kehidupan mereka. Nah, ini waktu teman rahimahumullah, ya. Kita yang dimaksud ma'rifatullah itu kita memahami tugasnya. Jadi bukan hanya sekedar kita mengenal Allah seperti, maaf, ada orang sufi dia mengenal Allahnya luar biasa. Tetapi cukuplah antara dirinya dengan Allah, ya. Itu juga bagus, tetapi kita punya tugas, ya. Tugas yang diamanatkan kepada 5 nabi yang mendapat gelar ulul azmi. Ini tugas kita dari Allah. Maka orang yang ma'rifatullah itu, orang yang mengenal Allah, dia harus mengenal apa yang ditugaskan dari Allah kepada kita, kepada nabi kita. Begitu. Baru itu orang namanya mengenal Allah, ya. Jadi kalau mengenal Allah dia lari dari ini, itu tidak mengenal Allah, ya. Bohong mengenal Allah. Ya, baik waktu liman rahimakumullah. Saya pikir ini ya materi yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan sekarang ini, karena inilah inti daripada kita, bahwa kita ini mulia dengan ini dan kita hancur pun dengan ini. Kita tidak dikatakan beragama secuil pun. Jangankan kita ahli kitab saja, yang mengerti kitab tidak dipandang beragama, apalagi kita yang tidak paham kitab, ya, sangat tidak akan dipandang beragama kalau kita tidak serta-merta ikut andil dalam menegakkan ad-din, ya. Paham insyaallah ya? Insyaallah. Nah, baik, kalau sudah paham ya cukup, ya. Baik, demikian yang dapat Anda sampaikan. Mudah-mudahan ini panjangnya dalam diskusi, ya. Insyaallah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum